Bab 41, Sumpah. Budak-budak itu tidak bodoh. Hampir semuanya tahu cara memasak. Ketika mereka berada di tangan pemilik budak lainnya, setiap kali tiba waktunya makan, pengawas pemilik budak akan secara acak memilih 2 orang dari tim mereka untuk memasak. Oleh karena itu, para budak ini terbiasa memasak. Mengolah nasi adalah tugas yang sederhana, jadi para budak dengan cepat mengisi 7 wajan dengan nasi. Zhao Hai kemudian mengeluarkan beberapa baskom tembaga besar untuk digunakan sebagai penutup. Kompor militer ini tidak memiliki penutup khusus dan tidak memerlukannya. Semua orang tahu bahwa tentara biasa pun tidak menggunakan kompor militer ini. Hanya budak yang menggunakannya. Bagi para budak, beri mereka sedikit makanan sudah cukup. Mereka tidak peduli apakah itu enak atau tidak. Namun, para budak belum pernah membuat sup, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak pernah bisa makan sebaik keluarga budak ketika mereka bersama pemilik budak lainnya. Kadang-kadang, mereka hanya bisa makan makanan seperti sekam atau nasi berjamur. Oleh karena itu, banyak budak yang meninggal di benua itu setiap hari. Namun, bagi pemilik budak, kematian budak bukanlah apa-apa. Dia hanya akan membeli lebih banyak. Oleh karena itu, para budak ini sekarang menampilkan minyak sayur dan buah dengan bayangkan. Tentu saja Krisan juga memahami perasaan para budak tersebut. Tidak peduli apa, dia adalah warga sipil di masa lalu, dan dia masih mengetahui beberapa masakan sederhana. Krisan berjalan menuju panci kosong, mengambil minyaknya, dan menuangkannya ke dalam panci. Ini adalah pertama kalinya Zhao Hai memperhatikan minyak jenis ini. Warnanya agak kuning dan sangat jernih. Ia mendengar bahwa itu diperas dari jenis buah yang memiliki kandungan minyak tinggi. Jenis buah ini banyak ditanam di daratan, sehingga harga minyaknya sangat murah. Setelah minyaknya panas, dia memasukkan sayuran ke dalam panci dan menggorengnya. Kemudian, dia menuangkan air ke dalam panci dan menambahkan 2 potong garam. Selama airnya mendidih, supnya akan siap. Ini adalah yang paling sederhana, tanpa kandungan teknis apapun, tanpa bumbu, hanya sedikit garam kasar. Ini adalah perlakuan terbaik untuk budak. Di daratan, harga garam tidaklah murah. Kebanyakan bangsawan menggunakan garam bening, yang sangat halus, mirip dengan garam halus di bumi. Garam kasar yang digunakan oleh para budak harganya sangat murah, namun tentu saja juga memiliki banyak kotoran. Meski begitu, selain keluarga budak, para budak tersebut tidak sempat makan garam setiap hari. Budak lainnya hanya diberi garam setiap 3 hari sekali. Sekalipun dianggap murah hati, pemilik budak hanya memberi mereka garam seminggu sekali, dan jumlahnya tidak banyak. Zhao Hai sibuk dengan ruang dan perkembangan masa depan hutan belantara bumi hitam akhir-akhir ini. Jadi dia tidak tahu banyak tentang kondisi kehidupan para budak. Dia tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dilakukan Zhu. Dia mengira semua budak di benua itu hidup seperti ini. Mungkin para budak di keluarganya menjalani kehidupan yang lebih buruk. Lagi pula, mereka tidak memiliki cukup bahan untuk digunakan. Melihat Krisan membuat sup sederhana, Zhao Hai hanya bisa menghela nafas. Meg yang berdiri di sampingnya bertanya dengan bingung, "Ada apa, Tuan Muda? Apakah ada masalah? Apakah mereka menggunakan terlalu banyak garam? Apakah kamu ingin menguranginya sedikit?" Zhao Hai menatap Meg dengan bingung dan berkata, "Banyak? Bagaimana mungkin ada lebih banyak lagi? Mereka hanya menggunakan sedikit garam untuk panci sebesar itu, jadi bagaimana bisa lebih banyak? Aku hanya berpikir keluarga budak kita masih terlalu lemah dan hanya bisa membiarkan mereka makan makanan sederhana seperti itu. Ketika kami punya uang di masa depan, kami pasti akan membiarkan mereka makan daging." Begitu Zhao Hai selesai berbicara, dia merasa semua orang memandangnya dengan aneh. Semua budak memandangnya seolah dia hantu. Zhao Hai tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menatap Meg dengan bingung dan berkata dengan suara rendah, "Ada apa, Meg? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Melihat Zhao Hai, dia tidak bisa menahan nafas. Dia tahu bahwa meskipun keluarga Buddha memiliki budak di masa lalu, Zhao Hai tidak pernah meninggalkan ibu kota kekaisaran dan tidak pernah berinteraksi dengan budak-budak itu. Tentu saja, dia tidak tahu kehidupan seperti apa yang dijalani para budak itu. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Dia harus menjelaskan kepada Zhao Hai tentang kondisi kehidupan para budak dengan suara rendah. Zhao Hai mendengarkan dengan bingung. Bagi seseorang yang lahir di masyarakat baru, tumbuh di bawah bendera merah, dan lahir di masa reformasi dan keterbukaan, kehidupan yang dibicarakan Meg begitu jauh darinya.
Ini seperti bagaimana mereka yang pernah mengalami masyarakat lama akan beresonansi dengan opera Beijing dari wanita berambut putih. Tetapi orang-orang yang lahir di tahun 80-an seperti mereka kesulitan untuk memahaminya karena mereka tidak memiliki pengalaman seperti itu. Tidak peduli seberapa detailnya tertulis di buku, tetap saja ada sesuatu yang tertulis di dalamnya. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan pengalaman pribadi? Setelah Meg menjelaskan secara singkat kondisi kehidupan para budak ini, Zhao Hai menoleh untuk melihat mereka dengan mata penuh simpati. Dia menghela nafas dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu makan daging. Dan saya akan membiarkan Anda memakannya setiap hari, setiap kali makan, sampai Anda muak. Saya bersumpah atas nama keluarga Buddha. Zhao Hai adalah orang yang baik. Meskipun dia adalah orang rumahan di bumi, dia adalah seorang pengecut. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka mungkin tidak pandai bersosialisasi, tapi bukan berarti mereka mesum. Sebagian besar anak rumahan tidak tahan dengan kegelapan dunia, sehingga mereka memilih mengurung diri di dunianya sendiri. Zhao Hai adalah orang seperti itu. Status Zhao Hai berubah ketika dia tiba di benua Bahtera. Dia sekarang adalah seorang bangsawan. Dia memiliki wilayahnya sendiri dan lebih dari 100 budak untuk mendukungnya. Dengan satu kata, dia bisa menentukan hidup dan mati orang-orang ini. Hal ini memberi Zhao Hai rasa tanggung jawab. Dia percaya bahwa adalah tanggung jawabnya untuk membuat orang-orang ini menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu dan ingin mengembangkan wilayahnya dengan baik. Para budak berlutut di tanah dengan gembira dan bersujud kepada Zhao Hai. "Terima kasih, Tuan, atas upahmu." Meskipun mereka belum mendapatkan apapun, kata-kata Zhao Hai sudah cukup. Para bangsawan di benua itu memiliki tradisi yang sangat aneh. Mereka tidak mudah mengumpat. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bersumpah atas nama keluarga mereka. Sekalipun mereka bersumpah atas nama Tuhan, terkadang mereka mengingkari sumpahnya. Namun, mereka tidak mau menarik kembali sumpahnya atas nama keluarga. Karena itulah para budak mempercayai kata-kata Zhao Hai. Mereka percaya bahwa sumpah yang dibuat Zhao Hai atas nama keluarganya akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Meg membuka mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia telah mengatur para budak ini akhir-akhir ini. Sejujurnya, dia merasa kasihan pada mereka. Jadi dia tidak keberatan dengan kata-kata Zhao Hai. Saat ini, suara Merlin terdengar. "Tuan muda, ini waktunya makan." Zhao Hai mengangguk dan menoleh untuk melihat yang lain. Dia lalu berkata pada Meg, Krisan, dan An, Meg, Krisan, An, ayo masuk dan makan. Zhu Hean ingin tinggal dan makan, tetapi melihat ekspresi Zhao Hai, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti mereka ke dalam rumah. Mu Teo dan Si Teo juga mengikuti. Saat mereka memasuki rumah, para budak menjadi lebih santai. Meskipun Zhao Hai selalu baik kepada mereka, bagi para budak ini, Zhao Hai tetaplah tuan mereka. Dengan adanya Zhao Hai, mereka merasa tidak nyaman. Zhao Hai dan yang lainnya masuk ke dalam rumah untuk melihatnya. Benar saja, Merlin sudah membuat pankek dan sup. Zhao Hai ingin makan nasi, tetapi melihat ekspresi Merlin, dia takut tidak ada harapan baginya hari ini. Hanya ada 4 kursi di meja persegi di ruangan itu. Zhao Hai mengeluarkan 3 kursi dari gudang, yang dapat menampung 7 orang. Meski mejanya tidak sebesar meja di ruang makan kastil, namun cukup untuk 7 orang. Setelah Zhao Hai meminta mereka duduk, dia mengambil garpu dan pisau dan mulai memakan roti pipih yang dibuat oleh Merlin. Dia tidak mau menggunakan garpu dan pisau, tapi sayangnya Merlin tidak setuju. Roti pipih yang dibuat dengan cara ini memiliki rasa yang unik. Rasanya tidak buruk. Zhao Hai dan yang lainnya perlahan menyantap makan malam mereka. Merlin menyimpan barang-barang itu. Ketika mereka keluar, para budak sudah selesai makan malam mereka. Kompor militer masih ada, tapi terlihat jelas sudah dibersihkan. Para budak sepertinya sudah makan banyak dan duduk di sana dengan lesu. Zhao Hai tahu bahwa orang akan merasa ketakutan setelah makan. Dia berasumsi bahwa budak-budak ini sama. Zhao Hai tidak meminta mereka untuk bangun. Dia melihat sampah di tanah dan mengerutkan kening. Ini adalah ruangnya. Meskipun Zhao Hai bukan orang yang suka bersih-bersih, dia tidak ingin ruangannya kotor. Namun, dia harus meninggalkan barang-barang itu di tempatnya.
Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke angkasa. Ruangan itu masih meniru, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Untungnya, dia tidak melihat adanya asap hitam di langit. Tampaknya pembakaran di dalam ruangan tidak terlalu mempengaruhi ruangan tersebut. Zhao Hai menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, menurutku kamu harus istirahat di rumah. Mereka baru saja makan dan lelah. Biarkan mereka beristirahat. Merlin melirik para budak dan mendapati mereka tampak lesu. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita istirahat sebentar. Tapi kita tidak perlu istirahat di rumah. Kita bisa beristirahat di luar. Nenek Merlin, kayu, batu, kata Zhao Hai cepat. Ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka pintu gubuk rumput dan masuk. Meskipun Merlin dan yang lainnya tidak tahu apa yang ingin ditunjukkan Zhao Hai kepada mereka, mereka tetap mematuhinya. Mereka tahu bahwa mereka tidak memahami ruang ini sebaik Zhao Hai. Di ruang ini, lebih baik mendengarkan Zhao Hai. Babak 42, cobalah. Setelah Zhao Hai memimpin mereka berempat ke dalam kamar, dia berjalan ke layar di depan tempat tidur. Dia menyentuhnya dengan tangan, dan layarnya menyala. Ikon muncul lagi di layar. Merlin dan yang lainnya memandang layar dengan heran. Bagi Zhao Hai, ini adalah hal yang sangat luar biasa, tetapi bagi Merlin dan yang lainnya, ini terlalu menakjubkan. Zhao Hai segera mengetuk ikon kamera, dan gambar kastil 3D muncul di layar sekali lagi. Zhao Hai memperhatikan bahwa titik-titik hijau di kastil tampaknya telah berkurang, terutama di kastil utama. Tidak ada lagi titik hijau. Zhao Hai mengklik lokasi halaman kastil bagian dalam. Masih ada 2 titik hijau yang aktif di sana. Pemandangan di layar segera berubah menjadi halaman kastil bagian dalam. Meskipun komputer hanya dapat menampilkan semuanya dalam radius 100 meter di sekitar titik di mana Zhao Hai memasuki dunia nyata, itu bukanlah area yang kecil. Ketika Zhao Hai memasuki dunia nyata, dia berada di ruang tamu kastil utama, yang tidak jauh dari halaman. Halaman yang ditampilkan di layar tidak terlalu besar, dan itu hanya sebagian dari kastil bagian dalam. Namun, orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada binatang ajaib berbentuk ular dan makhluk undead berbentuk manusia di halaman. Merlin dan yang lainnya memperhatikan situasi di layar. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka mencondongkan tubuh ke depan dan melihat lebih dekat pemandangan di layar. Setelah beberapa lama, Merlin berkata dengan ragu, ini adalah halaman kastil bagian dalam? Zhao Hai mengangguk, itu benar. Ini adalah halaman kastil bagian dalam kita. Keduanya adalah binatang iblis yang masih aktif di halaman. Sepertinya mereka belum berangkat. Kami tidak bisa keluar untuk saat ini. Merlin menatap layar dengan penuh semangat. Ini barang bagus. Dengan ini, Anda akan lebih aman lagi, Tuan Muda. Anda tidak perlu takut musuh menyerang Anda. Zhao Hai tersenyum pahit. Merlin selalu mengutamakan keselamatannya. Apapun yang terjadi, keselamatannya akan selalu menjadi hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Zhao Hai mengetuk layar lagi, dan layar kembali ke keadaan 3 dimensi. Zhao Hai menunjuk titik hijau pada gambar 3 dimensi dan berkata kepada Merlin dan yang lainnya, titik-titik hijau di peta ini semuanya adalah binatang iblis. Kepadatan binatang iblis di peta ini jauh lebih rendah dibandingkan kemarin. Tampaknya binatang iblis ini akan dapat kembali dalam beberapa hari. Setelah itu, dia mengklik ruang tamu, dan pemandangan di layar langsung berubah kembali ke ruang tamu. Ruang tamu sekarang berantakan, dan hampir semuanya hancur. Melihat situasi di ruang tamu, MU tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Tangan Zhao Hai dengan lembut mengusap layar. Segera, semua ruangan di kastil utama telah diperiksa. Tanpa kecuali, hampir semua benda di ruangan itu dihancurkan oleh binatang ajaib dan makhluk undead. Merlin dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Ketika mereka pertama kali datang ke kastil ini, tidak ada apapun di dalamnya. Kini, kebutuhan sehari-hari di kastil semuanya dibawa oleh mereka. Bisa dibilang kastil itu menjadi lebih manusiawi sedikit demi sedikit di tangan mereka, tapi sekarang, semuanya hancur. Dalam waktu singkat, mereka telah melihat sekeliling area dalam radius 100 meter. Zhao Hai mengembalikan layar ke gambar 3D dan beralih ke Merlin dan yang lainnya. Nenek Merlin, situasi di luar seperti ini.
Kami akan beristirahat di ruang selama beberapa hari. Anda dapat membuat pengaturan untuk semua orang dan mengajari mereka cara membaca. Merlin mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Zhao Hai mengangguk. Aku akan membereskan gudang. Saya melihat kami membawa banyak benih yang biasa digunakan di benua itu. Saya ingin mencoba menanamnya di luar angkasa. Merlin tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, tidak masalah jika kita tidak menanamnya. Itu adalah beberapa benih yang sangat umum. Produksi biji-bijiannya tidak setinggi jagung, dan sayurannya juga sangat umum, bukan sayuran ajaib. Karena kami tahu bahwa di hutan belantara Blackyard, hanya gunung besi yang dapat menanam sesuatu, kami tidak membeli benih-benih halus itu, jadi kami hanya membeli benih-benih yang paling umum ini. Zhao Hai mengangguk, mari kita lihat bibit apa saja yang ada. Sia-sia saja meninggalkan mereka di sana. Sebaiknya kita menanamnya. Merlin menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, saya tidak setuju jika Anda mengambil benih itu dan menanamnya di tempat sekarang. Anda harus menanam lebih banyak musim mulailah di ruangan tersebut. Lagi pula, sayuran ajaib jauh lebih mahal daripada sayuran biasa dan lebih mudah dijual. Sekarang, keluarga Buddha kami membutuhkan dana lebih. Jika Anda ingin menanam benih yang kami jual, Anda bisa menanamnya di Iron Mountain. Benih-benih tersebut merupakan beberapa tanaman yang mudah ditanam dan tidak perlu menempati lahan di dalam ruangan. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, kuat, Nenek Merlin, aku sebenarnya tidak ingin menanam semua benih itu di ruangan itu. Entahlah, tapi ruang itu punya ciri khas. Setiap kali saya membawa beberapa barang khusus dari luar ke dalam ruangan, ruangan tersebut akan ditingkatkan. Ruangan tersebut dulunya hanya memiliki tanah seluas 10 hektar, namun terakhir kali, saat saya membawa tanah hitam dari tanah hitam dan air danau dari pegunungan dan danau ke dalam ruangan, ruangan tersebut ditingkatkan. Setelah diupgrade, lahannya bertambah 2 hektar. Jadi saya ingin mencoba menanam benih itu. Mari kita lihat apakah ranahnya bisa ditingkatkan lagi. Jika bisa, luas wilayah akan menjadi lebih besar lagi, dan kita bisa menanam lebih banyak tanaman. Ketika Merlin mendengar kata-kata Zhao Hai, dia tertegun sejenak. Jadi begitu. Kita bisa mencobanya. Tuan Muda, setelah kita memanen mulai besok, Anda bisa mencoba menanam benih itu. Akan lebih baik jika ruangannya bisa ditingkatkan. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, besok pagi, suruh mereka membersihkan sampah di tempat itu dan menaruh semuanya di satu tempat. Saat kami meninggalkan ruangan, kami akan membawanya keluar dan menanganinya. Merlin mengangguk, ya, Tuan Muda. Jangan khawatir. Saya akan mengurusnya. Zhao Hai melihat sekeliling ruangan dan berkata, kuat, Nenek Merlin, menurutku kita harus merapikan kamar dan menyiapkan 2 tempat tidur. Kalian bisa istirahat di kamar, jadi tidak perlu keluar. Namun, Merlin menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Muda. Sebaiknya kita keluar dan istirahat. Juga, awasi budak-budak itu, kalau mereka merusak tanaman di subruang. Zhao Hai melihat Merlin benar-benar tidak ingin tinggal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Merlin dan yang lainnya tidak akan beristirahat di ruangan yang sama dengannya. Dalam masalah ini, Merlin tidak mau menyerah. Jadi, Zhao Hai hanya bisa menoleh dan berkata, baiklah kalau begitu. Saat aku keluar nanti, aku akan mengambil beberapa tempat tidur dari gudang. Oh iya, bagaimana kalau aku memberimu dan Merlin kamar sebelah? Itu akan lebih nyaman. Merlin tidak keberatan kali ini. Ia juga merasa tidak enak tidur di udara terbuka. Meskipun subruang adalah ruang yang relatif tertutup, jangan lupa bahwa ada lebih dari 100 budak di sini. Tidak banyak orang yang terbiasa tidur dan bangun di bawah pengawasan lebih dari 100 orang. Zhao Hai masih memiliki beberapa tikar jerami yang ditenun oleh para budak di tangannya. Itu cukup untuk memisahkan 2 ruangan kecil untuk tempat Merlin dan yang lainnya beristirahat. Meski mereka tidak bisa membuat atap, setidaknya tidak ada yang bisa melihat mereka bangun. Melihat Merlin tidak keberatan, Zhao Hai mengikuti mereka keluar ruangan. Di ruang ini, dia yang mengambil keputusan akhir. Jika dia tidak mengeluarkan barang dari gudang, Merlin dan yang lainnya tidak akan bisa mengambil apapun dari gudang. Zhao Hai dan yang lainnya keluar untuk melihatnya. Para Buddha sudah bangun dan salah satu dari mereka tampak lebih energik. Zhao Hai tidak peduli.
Orang akan merasa mengantuk setelah makan, tetapi akan membaik setelah beberapa saat. An segera memanggil para budak itu. Zhao Hai mengeluarkan beberapa papan kayu dan membagi dua kamar kecil di sebelah rumah Jeremy. Setiap kamar memiliki 3 tempat tidur besar. Satu untuk Merlin, Meg, dan Krisan, dan yang lainnya untuk Kayu, Batu, dan An. Kondisi saat ini sederhana dan kasar, jadi inilah satu-satunya cara. Alasan mengapa Zhao Hai membiarkan Zhu Hean tinggal bersama Merlin dan Kayu adalah untuk menunjukkan bahwa mereka berbeda dari para budak. Meskipun Zhu Hean telah menjadi pelayan dan warga sipil keluarga Buddha, mereka tetap bekerja dengan para budak. Hal ini akan membuat para budak merasa bahwa mereka tidak banyak berubah. Hal ini akan menghilangkan rasa memiliki mereka. Untuk menunjukkan perbedaan antara anusnya dan para budak, Zhao Hai harus membuat anusnya berbeda dari para budak baik dalam kondisi makan maupun tidur. Hanya dengan cara ini para budak dapat bekerja keras untuk mencapai tujuan. Itu sebenarnya adalah strategi seorang manajer. Meskipun Zhao Hai dulunya adalah seorang yang tertutup dan tidak pernah mengatur siapapun, orang tidak boleh lupa bahwa dia adalah penggemar buku. Meski banyak membaca buku hiburan, tidak dapat dipungkiri bahwa buku tetaplah buku. Meskipun itu adalah buku hiburan, pasti ada beberapa hal berguna di dalamnya. Segala sesuatu yang diketahui Zhao Hai, selain sebagian kecil dari apa yang dia pelajari di sekolah, sebagian besar berasal dari buku-buku itu. Meskipun hal-hal yang dia baca di Leisure Box mungkin tidak benar, dan terkadang dibuat-buat oleh penulisnya, orang tidak boleh lupa bahwa Zhao Hai membaca web novel. Perbedaan terbesar antara novel web dan novel tradisional adalah siapapun dapat menulis tentangnya. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat dapat menulis tentang mereka, dan novel yang ditulis oleh orang-orang ini terkadang sangat profesional. Buku-buku semacam ini seringkali lebih menarik, dan Zhao Hai sangat menyukai buku jenis ini. Dia juga bisa belajar banyak hal bermanfaat dari buku. Setelah tiba di negeri asing, Zhao Hai merasa seperti hidup dalam novel fantasi. Namun, tempat ini jauh lebih nyata. Zhao Hai tahu jika dia mati di sini, dia akan benar-benar mati. Ini bukanlah permainan atau mimpi. Ini adalah kehidupan nyata. Setiap orang akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari, dan Zhao Hai tidak terkecuali. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dia pelajari itu benar, dia harus mencobanya. Hanya dengan begitu dia akan perlahan menjadi dewasa, bukan? Bab 43, menyegarkan. Setelah semuanya selesai, Merlin mengajari para budak cara membaca sebentar dan mengatur agar semua orang tidur. Suhu di dalam ruangan sangat cocok. Suhunya tidak terlalu dingin atau terlalu panas, sehingga tidak perlu menutupi diri dengan selimut saat tidur. Para budak hanya perlu meletakkan selapis selimut di tanah dan bisa tidur nyenyak. Di tengah malam, Zhao Hai dibangunkan oleh pemberitahuan dari dunia nyata. Dia harus bangun untuk mengumpulkan dan menanam lobak lagi. Awalnya, Zhao Hai ingin menanam benih yang dibeli Merlin dan yang lainnya. Tetapi dia terlalu lelah dan hanya ingin tidur nyenyak, jadi dia memilih menanam lobak. Jika tidak, setelah ruang antar naik level, penayangannya akan menjadi terlalu besar. Bukan hanya dia tidak perlu tidur, tapi semua orang di sela-sela juga tidak perlu tidur. Ketika mereka bangun keesokan paginya, tidak hanya lobak, bahkan jagung pun hampir matang. Mungkin karena ruangannya terlalu nyaman, tapi semua orang bangun agak terlambat. Zhao Hai telah mendengar ceramah di luar, jadi dia bangun. Ketika dia keluar, dia melihat para Buddha sudah bangun dan memasak di bawah organisasi Merlin. Zhao Hai tidak terlalu memperhatikan mereka. Merlin segera membawakan baskom berisi air untuk dia mandi. Setelah mandi, Zhao Hai melihat ke tanah di sela-sela. Tidak ada yang berubah. Dia kemudian berjalan ke tempat para kerajinan memasak. Tidak ada yang istimewa. Tapi tiba-tiba, Zhao Hai merasa ada yang tidak beres. Tempat para budak memasak terlalu bersih. Ada nasi goreng yang dibuang para budak kemarin, tapi hari ini tidak ada apa-apa. Sesuatu telah salah. Apalagi jika para budak membersihkan tempat ini, mereka tidak mungkin membersihkannya sebersih itu, bukan? Zhao Hai menoleh ke arah Meg, yang berada di sekitarnya, dan berkata, Meg, apakah Nenek Merlin menyuruh para budak membersihkan sampah pagi ini? Meg tercengang dengan pertanyaan Zhao Hai. Dia melihat sekeliling rumput yang bersih dan menenangkan kepalanya. Tidak, Nenek tidak mengizinkan mereka bekerja pagi ini. Zhao Hai mengangguk.
Dia punya tebakan di dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan ke belakang rumah. Kali ini Meg tidak mengikuti karena dia tahu apa yang ada di balik rumah itu. Itu adalah toilet, dan Zhao Hai akan membuang udara. Kali ini, Meg benar-benar salah. Zhao Hai tidak akan membuang udara. Mereka ingin memeriksa toilet di belakang untuk memastikan dugaan mereka. Ketika Zhao Hai masuk ke toilet, dia tahu bahwa tebakannya benar. Ruang akan disegarkan sekali sehari, yang berarti ruang akan disegarkan sekali sehari untuk menghapus semua hal yang tidak berguna dan mengembalikan ruang ke keadaan semula. Adapun kenapa gudang jerami yang mereka bangun tidak hilang, mungkin karena gudang jerami tersebut berguna, sehingga ruangan tersebut tidak memusnahkannya. Melihat ini, Zhao Hai tidak bisa menahan nafas lega. Dia pusing memikirkan bagaimana cara menangani sampah di alam, tapi dia tidak berharap alam akan menyelesaikannya. Zhao Hai sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia pergi ke toilet. Ketika dia kembali, Meg sudah menunggunya. Dia tersipu ketika melihat wajah bahagia Zhao Hai. Dia ingin bertanya mengapa dia begitu bahagia, tapi dia tidak tahu bagaimana cara bertanya. Bagaimanapun, Zhao Hai baru saja keluar dari toilet. Zhao Hai sama sekali tidak menyadari reaksi Mega. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Kemampuan alam untuk membuang sampah secara otomatis sungguh luar biasa. Kedepannya, dia tidak perlu khawatir ruangannya akan terkena sampah. Ketika Zhao Hai bangun, Merlin memerintahkan para budak untuk memasak. Sekarang setelah Zhao Hai bangun, dia secara alami pergi ke rumah Jerami untuk menyiapkan sarapan untuk Zhao Hai. Zhao Hai ingin melihat apa yang terjadi di luar, jadi dia masuk ke dalam rumah dan menyalakan layar untuk melihatnya. Dari peta 3D, situasi di luar semakin membaik. Tidak banyak binatang iblis dalam radius 100 meter, hanya beberapa titik hijau yang masih aktif. Zhao Hai melihat titik-titik hijau itu lagi untuk melihat jenis binatang ajaib apa itu. Yang mengejutkannya, kurang dari 10 titik hijau yang tersisa bukanlah binatang ajaib, melainkan makhluk undead. Ada 3 kerangka berbentuk manusia dan beberapa kerangka berbentuk binatang ajaib. Meskipun Zhao Hai tidak mengerti mengapa kastil itu dipenuhi makhluk undead, dia tidak berminat untuk peduli. Selama makhluk undead masih ada, dunia luar tidak akan aman. Setelah mematikan komputer, Zhao Hai pergi ke dapur. Dia ingin melihat sarapan seperti apa yang telah disiapkan Merlin untuknya. Ketika dia melihat Merlin telah menyiapkan pancake untuknya, Zhao Hai terdiam. Sejujurnya, dia tidak terbiasa makan pancake di pagi hari. Ketika Merlin melihat Zhao Hai berdiri di sampingnya, dia langsung berkata, "Tuan muda, apakah Anda lapar?" "Jangan khawatir, aku akan selesai sebentar lagi." "Nenek Merlin, kamu bisa membuat nasi atau bubur saja besok pagi. Anda tidak perlu bersusah payah membuat pancake," kata Zhao Hai sambil tersenyum. Merlin terkejut dan langsung menjawab, "Bagaimana bisa? Mina adalah makanan bagi para budak. Bagaimana kita bisa membiarkan tuan muda memakannya?" Zhao Hai terdiam, tapi dia tahu bahwa Merlin mengatakan yang sebenarnya. Di benua itu, dia belum pernah mendengar ada seorang bangsawan yang memakan nasi. Dalam ingatan Adam, dia belum pernah makan nasi sebelumnya. Zhao Hai menggelengkan kepalanya. "Nenek Merlin, kita tidak tahu berapa hari kita akan berada di dimensi itu. Kondisi di sini tidak seperti kastil. Kami tidak bisa membuat roti. Kita tidak bisa makan roti setiap hari, bukan? Tidak apa-apa memasak nasi. Lagi pula, apakah kamu tidak melihatnya kemarin? Rasa nasinya masih sangat enak." Merlin tidak mengatakan apapun kali ini. Dia telah melihat nasinya kemarin dan bahkan mencoba sesuap pun. Sungguh lezat. Sejujurnya, dia sedikit rakus dengan rasa itu. Faktanya, dia tidak bisa disalahkan atas hal ini. Siapapun yang telah makan makanan seperti roti atau pancake sejak lahir akan makan beberapa mangkuk lagi ketika mereka tiba-tiba mendapatkan nasi yang enak. Merlin memikirkannya dan setuju. Subruangnya berbeda dari luar. Ada oven batu di dapur kastil di luar, jadi dia bisa membuat roti dan makanan penutup. Namun, dia tidak bisa melakukan itu di sini. Dia hanya bisa membuat pancake, yang akan mengganggu jika dia makan pancake selama beberapa hari. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang Tuan Muda katakan." Wow! Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Dibandingkan mie, Zhao Hai lebih suka makan nasi, terutama nasi kemarin. Sungguh lezat.
Setelah sarapan, Merlin pergi untuk mengajari para budak cara membaca. Zhao Hai juga memberitahu Merlin bahwa tidak perlu membersihkan sampah. Dia hanya perlu menumpuknya ke samping. Meskipun Merlin tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Hai, dia tetap melakukan apa yang dikatakannya. Sekarang, dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Zhao Hai. Alasan mengapa Merlin sangat mempercayai Zhao Hai adalah karena Zhao Hai telah menggunakan ruang ini untuk menyelamatkan mereka semua, dan juga karena dia sudah terlalu lama berada di ruang itu dan terpengaruh olehnya. Ketika kayu dan batu pertama kali memasuki Suguang, mereka telah mengikuti setiap perintah Zhao Haiyan dan menempatkan Zhao Hai di puncak hati mereka. Di sisi lain, ketika Merlin pertama kali memasuki Suguang, dia tidak merasa seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak kuat. Itu karena dia adalah seorang penyihir dan memiliki kekuatan pikiran yang kuat, jadi dia tidak terlalu terpengaruh dibandingkan yang lain. Namun, setelah tinggal di Suguang untuk waktu yang lama, Merlin sudah sepenuhnya terpengaruh oleh Suguang tersebut. Dia tidak akan membantah kata-kata Zhao Hai. Sikapnya yang tidak membantah tidak berarti dia akan mendengarkan Zhao Hai. Jika Zhao Hai ingin melakukan sesuatu yang berbahaya, atau jika dia pikir itu akan merugikannya, dia akan menghentikannya. Ruang tersebut hanya memengaruhi keyakinan mereka dan membuat mereka memperlakukan Zhao Hai sebagai seseorang yang mereka bersumpah setia. Hal itu tidak mempengaruhi kecerdasan mereka. Sebaliknya, hal itu membuat mereka lebih pintar. Para budak telah memperlakukan Zhao Hai sebagai target kesetiaan nomor satu mereka. Mereka adalah budak dari keluarga Buddha, dan di bawah pengaruh ruang, mereka hanya ingin melayani Zhao Hai. Perubahan ini tidak terlihat, jadi Zhao Hai tidak merasakannya. Tidak ada orang lain yang merasakannya juga. Bukan hanya satu orang yang berubah. Semua orang berubah, jadi tidak ada yang bisa merasakannya. Saat hampir tengah hari, lobak sudah matang. Zhao Hai menyimpan lobak di gudang dan segera mengeluarkan benih yang dibeli Merlin dan yang lainnya. Benih ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang paling umum adalah benih dari beberapa pohon minyak yang menghasilkan minyak. Ini juga yang khusus dibeli Grimm, karena pohon minyak ini memiliki persyaratan kualitas tanah yang sangat rendah. Bahkan di tempat yang kualitas tanahnya sangat buruk, mereka masih bisa hidup dan berumur sangat panjang. Sebuah pohon minyak dapat hidup hingga beberapa ratus tahun, dan dari penanaman benih hingga pertumbuhan buah minyak, hanya dibutuhkan waktu 2 tahun. Untuk perkembangan keluarga Buddha ke depan, kata Grimm, oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan banyak bibit pohon buah minyak. Meski harga minyak sangat murah, namun merupakan kebutuhan masyarakat di benua tersebut. Menurut rencana awal Grimm, selama buah-buahan minyak ini ditanam di Gunung Besi, setelah 2 tahun, mereka akan dapat mengumpulkan buah-buahan minyak dalam jumlah besar, mengolahnya menjadi minyak, dan kemudian membelinya. Dengan cara ini, keluarga Buddha akan memiliki sumber pendapatan yang stabil. Sedangkan sisa benihnya ada yang merupakan benih sayuran biasa, dan ada pula yang digunakan untuk menyuburkan lahan. Bahkan sayuran ajaib termurah di benua itu, Molaisi, memiliki persyaratan kualitas tanah yang sangat tinggi. Grimm tahu bahwa mustahil menanam sayuran ajaib di Gunung Besi, jadi dia hanya membeli beberapa benih sayuran biasa. Sedangkan untuk pupuknya, itu adalah sesuatu yang khusus dibeli oleh Clint. Pupuk ini disebut semanggi, dan merupakan jenis tanaman herba yang tumbuh setahun sekali. Itu bisa digunakan sebagai padang rumput untuk memberi makan binatang ajaib herbivora tingkat rendah. Yang terpenting, tanaman ini memiliki efek lemak yang sangat kuat. Saat panen, selama tanaman bagian atas dipotong, akarnya masih tertinggal di dalam tanah dan perlahan menjadi pupuk sehingga tanah menjadi lebih subur. Dapat dikatakan bahwa sebelum Grimm datang ke hutan belantara Tanah Hitam, dia sudah memikirkan bagaimana membiarkan keluarga Buddha bertahan di sini, jadi dia memilih benih-benih ini. Mereka bisa menanam pohon minyak sebagai ganti biaya hidup pokok. Karena pohon minyak berumur panjang, maka bisa dikatakan begitu ditanam, keluarga Buddha akan terus memperoleh manfaat hingga beberapa ratus tahun ke depan, dan tidak perlu berinvestasi terlalu banyak. Kemudian mereka menanam semanggi di tengah pohon. Dengan cara ini, mereka secara perlahan dapat mengubah kualitas tanah di gunung tersebut. Setelah beberapa tahun, mereka bisa menanam tanaman lain dan meningkatkan pendapatan mereka. Pada saat itu, Grimm dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Zhao Hai memiliki perangkat curang seperti pertanian spasial. Bab 44, naik level. Benih sayuran ditemukan. Tingkat penilaian, 1. Tidak ada fitur penukaran.
bukan mengekstraksi. Benih sayuran ditemukan. Tingkat penilaian, 1. Tidak ada fitur penukaran. Bukan mengekstraksi. Benih sayuran ditemukan. Tingkat penilaian, 1. Tidak ada fitur penukaran. Bukan mengekstraksi. Benih rumput patriark ditemukan. Nilai penilaian, level 0. Nilai yang sama dengan rumput patriark spasial. Tidak untuk diekstraksi. Simpan benihnya. Benih pohon buah-buahan jenis baru telah ditemukan. Tingkat penilaian, tingkat 4. Ekstraksi benih selesai. Benih didigitalkan. Dapat dibeli di Tespace Store. Karena tingkat tanaman inangnya tidak cukup tinggi, pohon buah minyak untuk sementara ditetapkan sebagai tanaman 9 musim. Saat Zhao Hai mengeluarkan benih itu, dia telah menerima serangkaian perintah sistem yang panjang. Kemudian, semua benih menghilang di depan Zhao Hai, kecuali benih alfalfa dan pohon minyak. Zhao Hai menundukkan kepalanya dan bermandikan, ruang ini benar-benar sombong. Jika levelnya tidak cukup tinggi, maka akan langsung hilang. Untungnya, sisanya sudah cukup. Zhao Hai bukan satu-satunya yang bingung dengan rangkaian notifikasi. Merlin dan yang lainnya semakin bingung. Mereka tidak memahami apa itu level, penilaian, atau ekstraksi. Mereka baru tahu bahwa kurang dari sebagian benih telah hilang di depan mata mereka. Segera setelah Zhao Hai selesai berbicara, pemberitahuan lain datang dari dunia nyata. Ranah telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan. Itu telah ditingkatkan ke level 5. Hadiah, 1 kantong benih terong dan 2 MU tanah. Tuan rumah telah mencapai level 5, dan memiliki 1.100 koin emas. Persyaratan budidaya telah terpenuhi, dan 2 MU lahan dapat diolah. Apakah Anda ingin segera membudidayakannya? Ya tidak. Zhao Hai menghela nafas lega ketika mendengar pemberitahuan itu. Ini membenarkan pemikirannya. Cara terbaik untuk meningkatkan ranah adalah dengan membawa item yang tidak ada di ranah tersebut. Jika dunia ditingkatkan sendiri, itu akan sangat lambat. Dia segera berkata, gunakan tanah itu. Segera setelah dia mengatakannya, cahaya putih menyala di samping ladang jagung, dan 2 hektar lagi lahan pertanian yang direklamasi. Zhao Hai mengerti. Selain lahan pertanian, sisa ruangannya seperti latar belakang permainan. Itu tidak bisa ditanam. Langkah yang baik jika latar belakangnya bisa ditanam. Suara ruang sekali lagi berbunyi, level tuan rumah tidak cukup tinggi. Untuk menggunakan lahan belakang, diperlukan level 30. Zhao Hai tertegun sejenak. Saya tidak menyangka latar lahan bisa digunakan dengan syarat tingkatnya sesuai dengan tingkat yang disyaratkan. Ini luar biasa. Pada saat ini, Merlin berjalan ke sisi Zhao Hai dan berkata, Tuan muda, apa yang akan Anda tanam di tanah yang baru dibuka ini? Zhao Hai melihat ke 2 hektar tanah dan kemudian ke 10 hektar lahan lobak yang baru saja dipanen. Dia menoleh ke Merlin dan berkata, Nenek Merlin, saya akan menanami 10 hektar tanah itu dengan pohon buah-buahan yang mengandung minyak, dan 2 hektar lahan lainnya akan menanam jagung bersama setelah jagung dipanen. Bagaimana menurutmu? Merlin tercengang. Dia memandangi lahan lobak seluas 10 hektar dan merasa ragu. Dia tahu bahwa lobak yang dibicarakan Zhao Hai adalah Rider Iblis. Awalnya, dia ingin Zhao Hai menanam lobak tetapi dia merasa Zhao Hai benar. Mereka seharusnya tidak menanam lobak sekarang. Jika tidak, mereka akan memiliki terlalu banyak lobak di tangan mereka. Jadi, dia ragu-ragu sejenak. Zhao Hai melirik Merlin dan tersenyum. Sekarang kami memiliki lobak 3 musim di tangan kami, yaitu 240.000 jin lobak. Itu sudah cukup meskipun kita menjualnya. Apalagi karena dampak lobak ini, menurut saya harga lobak bisa turun. Namun, minyak dapat diekstraksi dari buah-buahan yang mengandung minyak, yang merupakan suatu keharusan bagi semua orang di benua ini. Kalaupun ada ratusan ribu jin atau bahkan jutaan jin lebih, hal itu tidak akan terlalu berdampak besar pada pasar. Yang terpenting kalau kita menanam lobak. Anda perlu membeli benih, tetapi benih untuk pohon buah-buahan yang mengandung minyak sudah tersedia. Setelah mendengar kata-kata Zhao Hai, Merlin dengan cepat berkata, baik-baik saja maka. Kami akan mendengarkan tuan muda dan menanam pohon buah minyak. Menanam pohon buah-buahan, 10 MU, Zhao Hai mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, sekop kecil, ember, dan benih di tanah segera mulai bekerja.
Bagaimanapun, pohon minyak adalah sejenis pohon dan telah hidup sejak lama. Oleh karena itu, pohon buah-buahan pertama memiliki lahan yang luas. Zhao Hai menghitung hanya ada sekitar 300 pohon minyak yang ditanam di lahan seluas 10 mu. Jumlahnya tidak banyak. Setelah menanam pohon buah minyak, Zhao Hai mengirim sisa benih kembali ke penyimpanan sela. Dia tidak menanami 2 hektar lahan yang baru saja direklamasi. Kini jagungnya sudah hampir matang. Ia ingin menanamnya bersama-sama setelah matang agar bisa dipanen bersama ketika tiba waktunya panen. Lagi pula, itu tidak akan memakan waktu lama. Semua orang berdiri di sana dengan bodoh, menyaksikan penampilan Zhao Hai. Ruang yang begitu luas, sebidang tanah yang luas, semuanya bisa diselesaikan dengan satu kata dari Zhao Hai. Bagi Merlin dan yang lainnya, ini adalah keajaiban. Setelah Zhao Hai Kuan selesai, dia menghela nafas lega. Dia berbalik untuk melihat Merlin dan yang lainnya. Baiklah, semuanya, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Jangan khawatirkan aku. Semua orang, termasuk Merlin, memandangnya dengan tatapan memuja. Segala sesuatu yang terjadi di subruang itu terlalu menakjubkan. Belum lagi budaknya, bahkan Merlin yang berpengetahuan luas belum pernah mendengar hal seperti itu ada di dunia ini. Zhao Hai merasa malu saat melihat tatapan semua orang. Meskipun dia baru saja mulai mengurus urusan keluarga Buddha, dia pada dasarnya masih tertutup. Semua orang yang tertutup agak pemalu. Dia benar-benar tidak terbiasa dipandang seperti itu. Nenek Merlin, aku akan kembali ke kamarku untuk memeriksa situasi di luar, kata Zhao Hai. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki gubuk rumput, menutup pintu di belakangnya. Ketika Merlin dan Meg melihat ekspresi Zhao Hai, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Keduanya memiliki pemahaman tertentu tentang Zhao Hai. Tentu saja, mereka lebih mengenal Adam di masa lalu. Namun, Adam tidak akan pernah malu. Dia tidak tahu apa artinya menjadi pemalu. Di sisi lain, Zhao Hai benar-benar berbeda dari Adam. Karena dia jarang berhubungan dengan orang lain di masa lalu, dia mudah merasa malu. Perubahan ini membuat Merlin dan Meg tertawa. Zhao Hai kembali ke pondok rumput dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia mengutuk dirinya sendiri sebelum berjalan ke layar dan menyalakannya. Dia melihat situasi di dalam kastil dan melihat bahwa masih ada binatang iblis di dalam kastil. Zhao Hai tidak ingin melihat binatang iblis macam apa itu, jadi dia mematikan layar dan berbaring di tempat tidurnya. Pengoperasian ruangan itu sangat sederhana. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan hampir sepanjang waktu karena tidak peduli apakah itu bertani atau membajak tanah. Selama dia memikirkannya, ruang akan melakukan hal itu untuknya. Meski sangat nyaman, namun juga membuatnya merasa sangat bosan. Suara Merlin sedang mengajari para budak membaca datang dari luar jendela. Hati Zhao Hai tidak bisa membantu tetapi menjadi tenang. Dia merasa seolah-olah berada di ruangan kumuh yang sama dengan kata-kata di prasasti itu. Zhao Hai mau tidak mau mengeluarkan buku acak dari gudang dan membacanya dengan cermat. Setelah sekitar 2 jam, jagung sudah matang. Zhao Hai menyimpan jagung di gudang dan menanam 4 mu jagung lagi sebelum kembali ke gubuk jerami untuk melanjutkan membaca. Zhao Hai tahu bahwa pohon buah minyak tidak mungkin matang secepat lobak. Lagi pula, di dunia luar, ia membutuhkan 2 tahun untuk menjadi dewasa. Namun, karena benihnya sudah digital, mungkin dia tidak perlu menunggu 2 bulan lagi untuk matang, bukan? Dia belum pernah mendengar tentang benih di tempatnya yang membutuhkan waktu 2 bulan untuk matang. Yang paling lambat hanya membutuhkan 3 hingga 4 hari. Zhao Hai sudah siap. Tidak ada kekurangan makanan dan air di ruang tanpa batas. Dia punya 3 musim lobak, itu sudah cukup. Dia mungkin juga menanam tanaman lain. Dia mungkin tidak bisa membeli hasil panen lain di ruang tanpa batas, dan nilai ekonomi alfalfa terlalu rendah. Oleh karena itu, Zhao Hai memilih menanam pohon minyak. Seperti yang diperkirakan, dalam 2 hari berikutnya, jagung sudah matang selama 3 musim berikutnya, sedangkan pohon minyaknya baru tumbuh, namun belum berbuah. Dalam 2 hari terakhir, Zhao Hai memperhatikan situasi di kastil. Meskipun tidak ada lagi binatang ajaib dan makhluk undead di kastil pada hari kedua, Zhao Hai tidak membiarkan Merlin dan yang lainnya menyelidikinya. Dia takut binatang ajaib itu masih ada di dalam negeri.
Jika Merlin dan yang lainnya ditemukan, meskipun mungkin tidak ada bahaya, binatang ajaib itu mungkin tidak akan pergi, dan mereka harus tinggal di subruang untuk waktu yang lebih lama. Bukan karena Zhao Hai tidak ingin Merlin dan yang lainnya tinggal di subruang. Namun, kastil itu adalah fondasi mereka, rumah mereka. Cepat atau lambat mereka harus pergi. Dalam 2 hari terakhir, Zhao Hai memperhatikan bahwa para budak sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Meski mereka bisa belajar membaca dan menulis di sela-sela, mereka tidak harus bekerja setiap hari. Selain membaca, mereka harus makan dan bekerja. Hal ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Mereka selalu merasa tidak ada kepastian. Mereka merasa sangat kasihan pada Zhao Hai. Saat ini, mereka bisa menikmati nasi putih dan sup harum setiap hari. Bagi para budak, ini seperti surga. Hal ini membuat mereka semakin berterima kasih kepada Zhao Hai, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa telah menganiaya Zhao Hai. Zhao Hai, sebaliknya, tidak memperhatikan hal ini. Dia menghabiskan waktu luangnya dengan membaca, menyerahkan pengajarannya kepada Merlin dan yang lainnya. Di sisi lain, Merlin memperhatikan hal ini. Dia memperhatikan bahwa para budak tidak terlalu fokus ketika mereka belajar 2 hari ini. Masing-masing dari mereka tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Merlin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia bertanya kepada para budak, mereka menolak memberitahu dia apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Merlin tidak punya pilihan selain meminta Krisan untuk menanyakannya. Baru setelah itu dia mengetahui alasannya. Krisan memberitahu Merlin dan yang lainnya apa yang dia ketahui saat makan malam. Zhao Hai tidak mengetahui hal ini pada awalnya, tetapi ketika dia mendengarnya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Merlin sedang tidak mood untuk makan. Sejujurnya, dia lebih ingin keluar daripada Zhao Hai. Tidak peduli betapa menakjubkannya ruang Zhao Hai, tidak terasa seperti di rumah sendiri di sini. Merlin masih ingin kembali ke kastil. Dia selalu merasa bahwa kastil itu adalah rumah keluarga Buddha. Tidak peduli apapun, itu adalah wilayah kekuasaan permanen keluarga Buddha. Babak 45, Kemarahan. Setelah makan, Zhao Hai meninggalkan Merlin di rumah dan meminta memasak sedikit coklat untuknya. Saat dia meminum coklatnya, Zhao Hai berkata kepada Merlin, "Nenek Merlin, membekukan apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa membiarkan para budak itu belajar membaca dengan tenang?" Merlin berpikir sejenak dan memandang Zhao Hai. "Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin mendengarkan pendapat saya?" Zhao Hai dengan cepat menjawab, "Tentu saja, Nenek Merlin. Anda selalu bertanggung jawab atas orang-orang di keluarga Buddha. Saya belum pernah memimpin siapapun sebelumnya, jadi saya tidak punya pengalaman sebanyak Anda di bidang ini." Merlin tersenyum, "Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Muda. Menurutku kamu terlalu baik pada budak-budak itu sekarang. Anda harus lebih tegas." Kata-kata ini mengejutkan Zhao Hai. Zhao Hai tidak begitu mengerti dan berkata, "Nenek Merlin, maksudku aku harus lebih tegas terhadap budak-budak itu? Mengapa?" Merlin tersenyum dan berkata, "Tuan muda, Anda harus tahu bahwa seorang atasan tidak hanya memiliki sisi lembut. Dia juga memiliki sisi ketat. Jika dia terlalu lembut, bawahannya akan mengira dia mudah dibuli. Tentu saja, para budak ini tidak akan berada dalam situasi ini. Namun, mereka akan menganggap Anda terlalu baik terhadap mereka, dan mereka tidak melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, mereka merasa kasihan kepada Anda. Itu sebabnya mereka tidak bisa bangkit semangatnya ketika sedang belajar membaca. Di mata mereka, membantu kami adalah nilai mereka. Mempelajari cara membaca dan menulis adalah pahala kami bagi mereka. Saat ini, kami hanya memberi mereka ketidakseimbangan dan tidak membiarkan mereka melakukan apapun. Itu sebabnya mereka merasa tidak nyaman." Zhao Hai terkejut. Dia tidak pernah menyarankan seperti ini. Zhao Hai merasa bahwa para budak ini harus seperti siswa di bumi. Sejujurnya, tidak ada siswa yang menganggap pembelajaran sebagai hadiah. Semua orang berharap hanya bisa mengikuti 2 kelas dalam seminggu dan istirahat selama 5 hari. Zhao Hai selalu mengabaikan satu masalah. Di dunia ini, hampir semua keterampilan dan pengetahuan tertutup bagi budak. Buddha hanya digunakan untuk bekerja. Di mata sebagian bangsawan, Buddha bukanlah manusia. "Terima kasih, Nenek Merlin, karena mengizinkan saya memikirkan apa yang harus saya lakukan," kata Zhao Hai setelah berpikir beberapa lama. Merlin mengangguk lega.
Dia mengerti apa maksud Zhao Hai. Ya, tidak dapat disangkal bahwa Zhao Hai saat ini sangat luar biasa. Setidaknya di matanya, Zhao Hai sangat luar biasa. Namun, dia harus mengakui bahwa Zhao Hai masih harus banyak belajar. Zhao Hai duduk di sana sebentar, memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Sejujurnya, ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Setelah berpikir sebentar, Zhao Hai berdiri dan menghela nafas panjang. Dia menoleh ke Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, ayo keluar. Saya ingin melihat orang-orang ini." Merlin mengangguk. Mereka berdua meninggalkan rumah jerami dan berjalan menuju budak itu. Budak itu sedang berlatih menulis di atas rumput. Mereka mencabut rumput untuk memperlihatkan tanah di bawahnya, dan kemudian menulis di tanah dengan batang jagung. Namun, Zhao Hai memperhatikan bahwa para budak tampak lesu. Mereka sangat berbeda dengan mereka yang bersemangat saat pertama kali belajar menulis. Zhao Hai berjalan mendekat dengan wajah gelap dan berkata dengan tenang, "Semuanya, berhenti sebentar." Ketika para budak melihat Zhao Hai, mereka segera meletakkan batang jagung mereka dan berlutut di tanah untuk memberi hormat kepadanya. Namun, Zhao Hai tidak meminta mereka untuk berdiri dan berbicara dengannya dengan lembut seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya dengar kalian tidak terlalu serius saat belajar menulis akhir-akhir ini?" Suaranya tidak terlalu keras dan sangat tenang, tetapi para budak tidak bisa menahan gemetar. Mereka segera berkata serempak, "Guru, tolong hukum saya." Suara Zhao Hai dingin. "Ada satu hal yang belum kamu pahami. Membiarkan Anda belajar menulis bukan hanya sebagai hadiah bagi Anda, tetapi juga agar Anda dapat melayani keluarga Buddha dengan lebih baik. Sekalipun Anda bodoh, Anda harus memahami situasi keluarga Buddha saat ini. Keluarga Buddha membutuhkan Anda semua untuk melakukan yang terbaik untuk melayani mereka. Itu adalah upaya terbesar, mengertikah Anda? Tapi kemampuan apa yang kamu miliki sekarang? Selain melakukan pekerjaan fisik, apalagi yang dapat Anda lakukan? Teknik apa yang Anda miliki? Apa spesialisasi Anda? Saya akan memberi Anda sebuah buku, berapa banyak kata yang bisa Anda baca? Kalian tidak tahu apa-apa sekarang. Jika makhluk undead itu berada di bawah kendaliku, satu makhluk undead setara dengan 10 makhluk undead dari kalian. Dan aku tidak perlu membuang makanan untuk mendukung mereka. Dari segi kekuatan, kamu tidak bisa mengalahkan kudanya, jadi mengapa aku harus mengalahkanmu dan bukan kudanya? Selama Anda bisa belajar membaca, Anda bisa melayani keluarga Buddha dengan lebih baik. Jika hanya untuk melakukan pekerjaan manual, mengapa saya membiarkan Anda belajar membaca? Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak ingin belajar membaca karena kamu tidak ingin melayani keluarga Buddha dengan lebih baik. Semua Buddha berlutut di sana ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Zhao Hai mengatakan kata-kata kasar kepada mereka sejak mereka melihatnya. Mereka sangat ketakutan. Zhao Hai menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya sebelum dia berkata, "Saya mengatakan bahwa jika Anda melakukannya dengan baik, saya dapat memulihkan statusnya sebagai warga sipil. Namun apakah menurut Anda dengan memberikan status sebagai warga sipil, Anda bisa menjalani kehidupan yang baik? Tidak, jika Anda tidak memiliki kemampuan, meskipun Anda adalah rakyat jelata, Anda tetaplah rakyat jelata kelas terendah. Kalian harus ingat bahwa keluarga Buddha saya membutuhkan orang-orang yang memiliki hati untuk berkembang dan ingin menjalani kehidupan yang baik, bukan mereka yang hanya ingin makan dan menunggu kematian." Zhao Hai memandang Krisan dan berkata, "Banyak dari Anda bertanya-tanya mengapa saya membiarkan Krisan kembali ke status biasa. Dia hanya tahu cara menenun rumput. Banyak dari Anda juga bisa menenun rumput, dan hasilnya tidak lebih buruk dari bunga Krisan. Tapi kenapa aku membiarkan dia kembali ke statusnya yang biasa? Izinkan saya memberitahu Anda, karena Jubrani tampil menonjol dan mengatakan bahwa dia akan melakukannya, dia bisa, dan bahwa dia ingin mengubah hidupnya. Dia ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, ingin adik laki-lakinya diselamatkan, ingin adik laki-lakinya dan anak-anaknya menjadi rakyat jelata dan memiliki kesempatan yang adil untuk mengenyam pendidikan daripada mengandalkan imbalan. Saya harap Anda bisa belajar dari Ju. Saya harap ketika Anda melihat saya suatu hari nanti, Anda hanya bisa membungkuk kepada saya dan memanggil saya Tuan Muda, bukan Tuan. Keluarga Buddha membutuhkan 100 orang yang akan mengabdi pada keluarga Buddha dengan sepenuh hati, bukan 100 budak. Apakah kamu mengerti?
Semua budak berlutut di sana dan berteriak, "Dimengerti, Tuan." Para budak sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya seorang bangsawan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukan mereka sebagai manusia. Ini adalah pertama kalinya seseorang berharap bisa menjadi manusia. Meskipun Zhao Hai marah pada mereka, mereka sama sekali tidak merasa tidak puas. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat terhadap Zhao Hai. Ini karena Zhao Hai telah menanam benih di hati mereka. Benih yang tidak akan pernah mati. Setelah mendengarkan mereka, Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Berdiri. Aku tidak suka orang selalu berlutut di depanku. Ingat, pelajari cara menulis. Ini bukan hadiah, tapi perintah." "Baik, Tuan," jawab para budak serempak. Baru setelah itu dia berdiri. Meskipun para budak ini telah lama berlutut di tanah, ketika mereka berdiri, mereka sepertinya memiliki aura tambahan. Penampilan mereka yang sebelumnya layu sepertinya telah menghilang, dan tubuh mereka sepertinya dipenuhi dengan kekuatan. Merlin tersenyum dan berdiri di belakang Zhao Hai. Matanya penuh kelegaan. Dia tidak menyangka Zhao Hai akan melakukannya dengan baik hari ini, bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia tidak hanya memberi peringatan kepada para budak, tapi dia juga membuat mereka merasa berterima kasih padanya. Merlin sangat puas dengan kinerja Zhao Hai. Zhao Hai melirik para budak yang berdiri tegak dan mengangguk. Dia menoleh ke Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, aku serahkan sisanya padamu. Jangan hanya belajar setiap hari. Jika kamu melakukan itu akan membuat otakmu mati rasa dan kamu tidak akan mengingat apapun sama sekali." Merlin tersenyum, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan pertama kalinya saya mengajar seorang siswa." Zhao Hai tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk berjalan menuju rumah Jeremy. Mu Teo dan si Teo mengikuti di belakang Zhao Hai. Meg juga tidak mengikuti Merlin kali ini. Sebaliknya, dia mengikuti Zhao Hai dengan wajah penuh kekaguman. Meg merasa Zhao Hai sangat tampan hari ini. Hanya saja ketika dia berbicara di sana, tubuhnya tampak bersinar, dan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang terus menarik perhatiannya, membuatnya tidak dapat meninggalkan Zhao Hai sedetik pun. Zhao Hai kembali ke kamarnya dan menghela napas lega. Dia telah mempersiapkan segalanya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Dia bahkan sudah merencanakan di mana dia akan berhenti dan ekspresi seperti apa yang akan dia gunakan. Tentu saja, dia sedikit emosional menjelang akhir, jadi dia harus bertindak lebih realistis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dialah yang merencanakan kata-kata tersebut. Meg mengikuti Zhao Hai ke dalam rumah. Ketika dia melihat Zhao Hai, dia tidak bisa menahan senyumnya lagi. Dia semakin suka berada di sisi Zhao Hai. Seolah-olah Zhao Hai memiliki kekuatan yang dapat menenangkan pikirannya, memberikan rasa damai, tenteram, dan aman. Baru saat itulah Zhao Hai menyadari ada seseorang di belakangnya. Dia tertegun dan terkejut melihat bahwa itu adalah Meg. Zhao Hai merasa sedikit malu. Dia adalah orang rumahan dan belum pernah berinteraksi dengan perempuan sebelumnya. Setelah melihatnya memeluknya terakhir kali, dia tidak tahu harus mengatakan apa padanya. Sekarang dia melihatnya berdiri di belakangnya, dia semakin bingung. Zhao Hai bingung. "Ah, Meg, kenapa kamu ada di sini? Apa masalahnya?" Melihat Zhao Hai, senyum di wajah Meg melebar. Dia segera berkata, "Ada apa?" "Tuan Muda, tidak bisakah saya memasuki ruangan ini?" "Silakan duduk dan minum coklat," jawab Zhao Hai segera. Melihat wajah Zhao Hai, Meg tidak bisa menahan tawa. "Tuan Muda, Kea telah mempersiapkanmu. Aku tidak berani meminumnya, kalau ibuku tidak akan memarahiku." "Tidak, ini pekerjaanku." "Tidak apa-apa," kata Zhao Hai cepat.